Kita lihat sekarang materi kita lagi tadi. Tadi sampai di sini ya. Ya, menggambar bidang di ruang. Oke, kalau bidang di ruang itu memotong salah satu dari bidang koordinat, garis perpotongannya itu disebut trace, ya, nama lainnya trace gitu ya. Jejak ya, trace, tapi kita sebut aja dalam bahasa Inggris nggak apa-apa, dari bidang yang diketahui ke bidang koordinatnya. Untuk mensketsa bidang di ruang sangat berguna untuk menentukan titik perpotongannya. Titik perpotongannya dengan bidang koordinat dan trace-nya di bidang koordinat. Misal ini ada persamaan bidang nih, bentuk general ya, tuh ya. Nih, kita bisa tentukan XY trace. Jadi XY trace kalau kata-katanya XY gitu ya. Ini XY berarti Z-nya 0 gitu ya. Bidangnya ya, bidang XY-nya kita buat Z-nya 0 dari sini berarti 3X plus 2Y sama dengan 12 gitu ya. Ya kan? Ini yang namanya XY trace. Begitupun sebaliknya. Jadi di XY plane di bidang XY. Kalau misalnya di XZ trace, kalau XZ trace berarti kita buat Y-nya yang sama dengan 0, kemudian YZ trace berarti kita buat yang X-nya sama dengan 0, gitu ya. Kita sketch garisnya itu di situ. Jadi garis tersebut berpotongan dengan sumbu X di 400, gitu ya. Ini 400. Dari mana 400 ya, kalau kita berpotongan di sumbu X berarti yang lainnya 0 gitu ya. Memotong sumbu X berarti ya Y dan Z-nya adalah 0. Jadi kita dapat 3X sama dengan 12, berarti X-nya nih, X-nya sama dengan 4. Kalau sumbu Y ya berarti sumbu Y berarti adalah X dan Z-nya sama dengan 0. Sehingga didapat kalau X dan Z0, 2X didapatnya seperti ini. Ya, dan seterusnya. Kalau di sumbu Z berarti apa? X dan Y sama dengan 0, sehingga Z-nya adalah 3 gitu ya. Nih, jadi kalau di bidang XY ini, kalau ini di bidang ini kita teruskan, nah, kemudian ini dapat jadi 400, 060, 003. Ini seperti ini. Ini di sini di X, di Y, dan di Z. Lihat sumbunya. X-nya ke sini, Y-nya ke kanan, Z-nya ke atas. Gitu ya. Jadi 4, 0 ini. Kemudian kalau kita hubungkan ke 3 titik di sumbu itu dapat seperti ini. Jadi ini X, Y, trace, yaitu Z-nya 0. Ini Y, Z, trace, itu yang X-nya sama dengan 0. X, Z, trace, yang Y sama dengan 0. Seperti ini. Ya, jadi trace dari bidang ini. Dari bidang ini. Jadi seperti inilah trace-nya. Gitu ya. Jadi garis-garis perpotongannya. Oke. Kemudian jarak antara garis dan bidang. Dan jarak antara bidang dan titik Q. Tapi titik itu tidak ada di bidang. Gitu. Adalah magnitud dari proyeksi N dengan vektor arah PQ. Artinya proyeksi N itu bentuknya seperti ini, berarti per dot produk mutlaknya dari PQ dan N
di mana P itu adalah titik dalam bidang tadi, titik yang dalam bidang, dan Q itu titik tidak dalam bidang. N-nya adalah vektor normal dari bidang tersebut. Ini contoh, jadi ini bahasan jarak antara titik dan garis pada bidang. Kita mau menentukan jarak antara titik Q dan bidang ini. Jadi kita harus cari titik yang ada dalam bidang juga. Karena titik Q ini tidak di dalam bidang. Tidak dalam bidang 3X min Y plus 2Z ini. Kita tahu N itu adalah 3 min 1, 2. Ini vektor normalnya. Ini adalah normalnya N-nya. N dari sini. Ya, 3 min 1, 2. Kita ambil dari apa? Dari sini. A, B, C-nya. Jadi ini A, B, C. Kemudian untuk menentukan titik di dalam bidang, kita misalkan aja Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Boleh nggak yang lain? Boleh nggak yang lain? Namanya titik dari bidang, jadi kita ambil sebarang titik saja. Tidak harus yang X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, tidak harus yang itu, tapi bisa yang lain. Tapi yang paling mudah kalau kita disuruh mencari titik dalam bidang, carilah yang salah satunya atau salah duanya kalau dalam ruang yang sejajar, bukan yang sejajar, yang ada pada sumbu-sumbu koordinat gitu. Jadi titik-titik originnya itu yang lebih mudah. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Jadi titik ini pasti, mana tadi? Titik ini pasti berada di dalam bidang tersebut, pasti gitu ya. Karena kita anggap Y-nya sama dengan 0, Z sama dengan 0. Kenapa kita perlu 2? Karena kalau perlu 1, susah nanti mencari titik satunya lagi yang nilainya integer. Boleh sih kalau sanggup mencari nilai, mencari titik yang vektor unitnya tidak integer, tidak bulat, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting dia memenuhi persamaan bidang ini. Jadi kita harus cari sedemikian rupa nilai X, Y, Z yang memenuhi persamaan bidang ini. Jadi yang paling mudah Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Boleh aja X yang sama dengan 0 dengan Z sama dengan 0. Atau X, Y-nya yang sama dengan 0. Boleh. Pasti berujung sama. Kalau berbeda berarti salah hitung gitu ya. Jadi kita peroleh 200. Vektor dari, ya kalau 200 tahu kan nyarinya, masukkan aja nih 3X sama dengan 6 berarti 2 gitu X-nya. Yang lain 0. Vektor dari P dan Q, ya kita buat PQ berarti Q min P gitu ya. Q min P. Oke, Q min P berarti Q-nya tadi adalah nih, 1 min 2, dan seterusnya dapat ini. Ingat ya, kalau vektor bentuknya dia kurung siku seperti itu ya, bukan kurung biasa. Itu yang menandakan vektor. Oke. Kemudian kita lihat nih dengan menggunakan rumus jarak. Nih, ini rumus jarak ya, jadi distance, jarak, D. Rumus jaraknya adalah ini. Pakai rumus ini semuanya sudah ada, PQ sudah ada, N kita sudah ada, tinggal kita cari nilai mutlaknya ya. Ingat, kenapa mutlak? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus mutlak? Kenapa nggak dibuang saja mutlaknya? Ada yang bisa jawab? Karena jarak tidak mungkin negatif, Bu. Iya, jarak tidak pernah negatif, tidak mungkin negatif. Makanya kita ambil mutlaknya, karena ternyata dia negatif, kita positifkan. Udah dapat. Oke? Kemudian, contoh lain, tentukan jarak antara dua bidang yang sejajar. Jadi dua bidang ini sejajar. Kita mau cari jaraknya. Dua bidang itu untuk mencari jarak antara dua bidang, kita harus cari titik di satu bidang. Gitu ya. Misalnya X0, Y0, Z0. 200 dari mana? Misalkan ya dari, kalau kita ambil di sini kan 200 itu adalah 0 gitu kan. Jadi dari sini diambilnya. Apakah boleh yang lain? Boleh, sudah Ibu bilang, kita harus cari titik yang mana saja boleh, asalkan di salah satu bidang itu titik tersebut terletak dalam bidang. Jadi tidak harus 200. Kalau saya mau cari yang X-nya 0, kalau 0 di Z-nya berarti berapa? Kalau misalnya diambil 200, kalau saya ambil yang X-nya sama dengan 0 dan Z sama dengan 0, berarti apa?
Titik kita jadinya apa? Min Y, min 6, jadinya min Y min 6 sama dengan 0, min Y sama dengan 6, Y-nya adalah min 6. Ya kan? Berarti boleh 0, min 6, 0. Boleh. Gitu ya. Kalau kita ambil yang X-nya 0, kemudian Y-nya yang 0, berarti apa? 2Z min 6, 2Z sama dengan 6, Z-nya adalah 3. Berarti titik kita adalah 0, 0, 3. Boleh. Gitu. Ya, banyak pilihan. Udah harus sama. Kalau sama juga mungkin aneh. Tapi kadang-kadang kita mau mudahnya selalulah kita misalkan Y dengan Z-nya yang 0. Gitu ya. Kita ngelihat yang depan yang sama dengan, yang belakang sama dengan 0. X-nya ada nilainya. Gitu. Untuk paling mudah ngingetnya gitu. Tapi artinya jawaban pemilihan titik itu tidak unik. Jadi boleh kita pakai yang lain-lain. Jadi dari sini, dari bidang yang keduanya, sekarang kita bisa tentukan A-nya 6, B-nya min 2, C 4 dari sini ya kan, D-nya 4. Dan kita simpulkan jaraknya, nyari jaraknya jadi seperti ini ya kan. AX 0 plus BY ini ada rumusnya memang dari awal nih. Ini kan. AX 0 plus BY 0, CZ 0 tambah D mutlaknya per akarnya. Itu ya, sudah dicari sama. Mau tetap dibiarkan dalam segini aja juga boleh, mau dijadikan ini juga boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau bila perlu, karena kita orang matematik, sederhanakan lah kalau ini memang bisa disederhanakan. Oke? Sekarang kita lanjutkan nih kalau dua bidang yang sejajar. Pokoknya kalau mencari dua bidang yang sejajar, kita harus tahu salah satu titik dalam bidang tersebut. Itu intinya ya. Sama kalau kayak tadi. Kalau tadi ada tiga apa tadi sebelumnya ini? Nih. Nah, kalau dia seperti ini, ada titik dalam jarak titik dengan bidang, cari. Ini tetap harus dicari. Titik dalam bidang tersebut. Salah satu titiknya. Ya, karena kita mau cari vektornya. Kalau yang ini, kita harus tentukan titik tersebut. Jadi harus ada titik dalam bidang tersebut untuk kita bisa mencari vektor normalnya. Oke, kemudian jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik dan garis di ruang itu rumusnya seperti ini. Kalau jarak antara titik dan garis di ruang. Kalau ini kan jarak antara dua ini aja dua bidang. Tapi paralel bidangnya. Gambarnya itu ada. Nah, ini berarti panjang dari perkalian silang PQ, di mana Q-nya adalah titik, dan garis di ruang, PQ kali cross product dengan U dan panjang U. Berarti P-nya harus dalam garis di bidang. Ya. U adalah vektor arahnya untuk garis, vektor arah untuk garis tadi, dan P adalah titik di bidang, di garis Ibu ngomong tadi. Q itu adalah titik saja yang tidak di garis. Nih contohnya nih, misalnya kita diminta mencari jarak antara suatu titik Q dan ada garis nih. Garis ini adalah selalu garis dalam ruang. Jadi karena kita berbicara di sini adalah topiknya titik dan garis pada ruang, serta bidang pada ruang. Titik, garis, bidang pada ruang. Jadi persamaan garisnya pastilah berbentuk persamaan parametrik. Kita peroleh bilangan arahnya ini. Dari mana? Dari sini ya kan, rumusnya kan AT tadi, BT, dan CT ya kan. Berarti A-nya 3, B-nya min 2, dan min 4. Jadi kita tahu sudah bilangan arah kita adalah ini. Ya. Untuk mendapatkan titik dalam garis, kita misalkan T-nya 0. Ya, cari aja di sini supaya dapat X, Y, Z-nya maksudnya. Kalau ininya 0, berarti ini min 2, kemudian 0, dan ini adalah 1. Ini ya. Nih. X sama dengan min 2 plus 3 kali 0. Ya. Kalau ada yang nggak tahu, Y itu adalah 0. Pasti, kenapa 0? Karena nggak ada nilai konstantanya. Dan Z itu adalah 1 plus 4 dikali 0, yaitu 1. Gitu ya, dapat ini. Nah, kalau sudah dapat P, Q-nya sudah ada, ya tinggal kita kalikan, kita tinggal cari vektor arahnya berarti.
di PQ berarti Q min P, 3 dikurang min 2, dan seterusnya. Nih, kemudian kita kalikan cross product kan pakai ini tadi. Dapat ya? Nih. Baru kita pakai rumus tadi. Magnitudenya berarti apa? Magnitudenya kenapa dapat akar 174? Dari mana ini? Akar dari 2 kuadrat ditambah min 11 kuadrat ditambah min 7 kuadrat, ya kan? Berapa itu? 4 ditambah 121 ditambah 49 ya. Benar gak hasilnya? Benar ya? Itu hasilnya akar 174. Kalau ini panjangnya akar 29 berarti U-nya kita, mana U nih? Kuadratkan. Ya. U-nya berarti 9 ditambah 4, 13 tambah 16. 29. Ya. Akar 6. Oke, jadi begitu caranya kalau mencari jarak antara titik dengan bidang. Jadi cari dulu titik di bidang tersebut, kemudian kita cari dulu vektor juga, vektor di garis tersebut dari bilangan arahnya A, B, C-nya, baru kita cari menggunakan rumus jarak. Oke, selesai materi kita pagi hari ini. Gitu. Jadi kalau Ibu bisa simpulkan, pertama, cross product banyak berhubungan sekali dengan vektor. Jadi mencari vektor yang sejajar, searah, sampai ke membentuk, sampai menggambarkan bidang di ruang. Gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat lagi materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ada recordingnya, nanti ditonton aja lagi ulang di YouTube ya, Ibu share di linknya di e-learning kita. Daftar hadir tadi seharusnya sudah ditandatangani, dan pastinya selalu ada Ibu hanya reminding aja, softly reminder kata orang. Latihan tolong dikerjakan. Akan lebih baik, akan sangat baik kalau mahasiswa selalu mengikuti pop quiz yang diberikan, itu ya. Ada persentase penilaiannya nanti. Oke, itu saja. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Paham? Mudah? Paham apa mudah? Mudah? Ya, kalau mudah berarti nilainya harus bagus ya. Kalau sudah ngomong mudah tuh. Ingat, kita pertemuan ke berapa ya? Kita berbicara pertemuan ini ya, nggak lagi berbicara minggu, karena setiap minggu ada 2 pertemuan. Jadi sekarang ini pertemuan kedua dan ketiga, berarti pertemuan ke-8 itu kita harus kuis ya. Pertemuan 8 kuis, pertemuan ke-7 kalau di dalam minggu yang sama itu tetap harus kuliah dulu. Atau pertemuan sebelumnya nanti kita tetap harus kuliah. Karena kan waktunya juga berbeda. Gitu ya. Nanti Ibu pikirkan bagaimana caranya, yang jelas soalnya pasti dibuat berbeda-beda. Biar kerjasamanya agak susah, walaupun kerjasama berarti dia terlalu baik ngerjain soal kawannya sendiri gitu ya. Oke, udah ada pertanyaan? Mudah, Ibu harapkan dengan mudahnya ini, apalagi sudah S2 semua kan? Ini kan mata kuliah khusus yang untuk S2 ya. Mungkin ada juga yang ngulang, tapi kayaknya nggak ada deh. Ada nggak yang ngulang ya? Nggak ada kan? Semuanya S2 kan? Kalau Ibu cek. Oke, dengan harapan seperti ini, Ibu inginkan nilainya baik semua. Oke, sampai ketemu jam 1 dengan ID yang sama. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, sebelum itu jangan off dulu deh. Ibu mau screenshot dulu lah. Soalnya kalau di video ternyata tidak muncul nama-namanya ini. Susah lah pula Ibu nanti ngecek siapa-siapa orangnya. Ya apalah di muka-muka kalian ini. Oke, Ibu screenshot dulu ya. Sabar. Berikan senyuman yang terbaik gitu.